Halo, pada kesempatan hari ini, pada tanggal 27 November, saya akan sedikit menjelaskan tentang lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang tidak dapat berfungsi dengan baik karena telah mengalami proses kerusakan fisik, kimia, dan juga biologis. Terus, lahan kritis ini didefinisikan sebagai lahan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan juga kemampuannya, karena sedang mengalami proses kerusakan fisik yang dipengaruhi oleh kimia dan juga biologi. Pada akhirnya akan membahayakan fungsi hidrologis, ekologis, dan produksi pertanian ataupun berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial ekonomi. Menurut pendefinisian lain, lahan kritis adalah sebagai lahan yang tidak dapat difungsikan sebagai media pengatur tata air dan unsur produksi pertanian yang baik dengan beberapa ciri menjadikan ketentuan. Kita tahu bahwa ciri-ciri dari lahan kritis ini yang pertama yaitu berada pada kandungan humus rendah. Tanah humus ini merupakan jenis tanah yang subur karena ia mengandung bahan organik. Misalnya daun-daun telah membusuk. Pada lahan ini memiliki tanah humus, maka tanam tersebut akan lebih subur. Sedangkan tanah yang kandungan humusnya rendah ini tidak cocok digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Lalu ciri lain dari lahan kritis yaitu tidak subur, dikarenakan oleh pengaruh kandungan mineral yang diperlukan oleh tanaman. Lalu ada juga daya dukung tanah rendah dan juga air tanah yang dangkal. Lalu lahan kritis ini dipengaruhi atau disebabkan oleh apa? Yang pertama disebabkan oleh faktor alam, yang dimana faktor alam ini mempengaruhi yaitu kekeringan, yang dimana kondisi kekeringan ini biasanya terjadi di daerah dengan curah hujan yang rendah. Beberapa daerah di Indonesia ini jarang mengalami kekeringan. Lalu faktor dari alam ini bisa juga terhadap genangan air. Pada suatu daerah ini sering terjadi genangan air. Biasanya genangan air ini terjadi karena daratan tersebut rendah. Maka dari proses tergenangnya air ini akan mengalami proses penggenangan atau sedimentasi. Lalu faktor non alam sendiri bisa terjadi, salah satu faktor dari penyebabnya lahan kritis. Seperti contoh, faktor non alam yang terjadi yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini biasanya terjadi karena dapat untuk kepentingan seperti industri, pemukiman warga, dan juga tanah tersebut dialih fungsikan sebagai daerah aliran sungai. Lalu bisa juga terjadi oleh tercemarnya bahan kimia dan juga sampah organik. Lahan kritis ini bisa dipetakan melalui pemetaan. Tujuan dari pemetaan lahan kritis ini yaitu memetakan lahan kritis yang dimana akan digunakan sebagai analisis lanjutan dengan menggunakan metode analisis spasial. Lalu apa saja yang digunakan yaitu berdasarkan interpretasi citra pengiraan jauh dan juga berdasarkan peta-peta tematik. Lalu adapun
pemetaan lahan kritis ini dengan menggunakan analisa dari keterkaitan antara pemanfaatan lahan existing terhadap lahan kritis yang ada. Jadi sifatnya ini akan berupa data historis ataupun time series. Lalu parameternya apa saja yang digunakan? Lahan kritis ini, parameter dalam menentukan lahan kritis ini yaitu penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, lalu produktivitas dan juga manajemen. Jadi antara keterkaitan ini sudah diatur melalui Kementerian Kehutanan 2009. Udah Pak, pulang Pak, Mungkin pulang Pak. penjelasannya dari saya segitu saja. Pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.